Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dede Indra Fauji dengan NIM 202101001116. Perkenalkan, nama saya Husna Salia dengan NIM 202101000065. Perkenalkan, nama saya Aura Nurul Haki dengan NIM 202101000063. Hai, perkenalkan nama saya Melisa Kristina Barus dengan NIM 202101000111. Kami mahasiswa PGSD kelas 21E Universitas Nusa Putra kelompok 10. Kelompok 10. Mantap, dor. Di sini kami akan mempresentasikan proyek yang sudah kami buat untuk memenuhi tugas UAS mata kuliah pendidikan matematika 1, yaitu mengenai backpraktik belajar konsep asik perkalian dan pembagian matematika. Baik, selanjutnya di sini akan dijelaskan mengenai permasalahan belajar matematika dalam kelas rendah yang akan disampaikan oleh Husna Saudia. Baik, setelah menganalisis permasalahan pembelajaran matematika pada kelas rendah di sekolah dasar, kami menemukan beberapa kesulitan dalam materi perkalian dan pembagian. Faktor yang mengaruhi kesulitan belajar pada peserta didik di kelas rendah dalam materi perkalian yaitu diantaranya peserta didik tidak hafal bentuk perkalian, lalu peserta didik tidak memperhatikan soal dengan baik, lalu waktu yang diberikan tidak cukup untuk peserta didik, dan bisa jadi peserta didik malas untuk menghafal atau malah lamban untuk mengingat. Lalu bisa jadi juga kecerobohan peserta didik dalam menjawab soal dengan baik, sehingga peserta didik tidak dapat menjawab soal dengan benar. Sedangkan faktor yang dialami peserta didik kelas rendah pada pembagian yaitu karena kurangnya pengetahuan simbol-simbol matematika, lalu peserta didik tidak hafal dan tidak mengerti konsep perkalian atau materi perkalian. Dan peserta didik tersebut kurang memperhatikan guru ketika menjelaskan konsep pembagian. Lalu bisa jadi juga karena kesalahan perhitungan dan kesalahan dalam menentukan bilangan dibagi karena belum atau lupa tentang perkalian 1-10. Lalu yang terakhir, serta kurangnya pemahaman konsep pembagian. Lalu di sini saya akan menjelaskan mengenai solusi yang dapat ditawarkan dari permasalahan-permasalahan yang sudah dijelaskan oleh Husna. Adapun solusi-solusi tersebut yaitu dengan cara mengingatkan kembali peserta didik materi dasar yaitu penjumlahan dan pengurangan, karena penjumlahan dan pengurangan itu adalah awal mula dari perkalian dan pembagian. Lalu dapat juga diatasi dengan langkah sesuai dengan teori belajar PASE yang dimulai dari tahap konkret, semi abstrak, kemudian abstrak. Dan juga dapat dilakukan dengan cara memberi contoh perkalian dan pembagian menggunakan alat peraga, yakni alat peraga tersebut untuk menurunkan tingkat keabstrakan konsep agar peserta didik mampu menangkap arti konsep tersebut. Alat peraga dapat berupa apa saja sesuai kreativitas masing-masing. Dan kali ini kami membuat alat peraga yang diberi nama backpraktik. Adapun artinya yaitu belajar konsepsi asik perkalian dan pembagian matematika. Baik, sebelum kita menggunakan alat peraga backpraktik, kita harus kenal terlebih dahulu ada apa saja di sini. Yang pertama, ada beberapa soal, lalu kita membuat juga beberapa jawaban, Dan juga ada beberapa anak kangguru. dan di sini ada kantong anak kangguru. Lalu ini untuk soal, kantong soal, ini untuk kantong hasil, dan ini untuk kantong sisa. Dan ini ada kantong ibu kangguru. Lalu sekarang kita masuk ke materi perkalian. Oke, kita simpan soalnya terlebih dahulu ya. Oke, sebelumnya karena kita akan perkalian terlebih dahulu, jadi kita hanya akan memakai kantong anak kangguru saja. Dan kantong ininya juga tidak kita pakai terlebih dahulu ya. Karena perkalian itu adalah penjumlahan yang berulang, maka 4 kali 3 itu adalah 3-nya ada 4. Lalu kita masukkan anak kangguru ini ke dalam kantong kangguru. 3 anak kangguru sebanyak 4 kali. 1. Nah,
kita sudah memasuki anak kanguru 3 sebanyak 4 kali. Dan ternyata hasilnya yaitu 12. Berarti 4 dikali 3 itu 12. Kita simpan hasilnya ya. 12. Seperti itu. Kita ke soal selanjutnya. Ke soal selanjutnya ada 2 dikali 3. 2 dikali 3 berarti tiganya kita masukkan sebanyak 2 kali. 3 anak kanguru sebanyak 2 kali. 1. Nah, sudah masuk 3 sebanyak 2 kali. Dan hasilnya yaitu yang terisi 6 kantong anak kanguru. Berarti hasil 2 dikali 3 yaitu 6. Kita tulis, kita simpan jawabannya. Nah, seperti itu. Oke, sekarang kita mulai ke pembagian. Pembagian, kita akan mengisi semua. Semua akan terisi ya. Dan kita punya beberapa soal. Contoh soalnya ini. Yang 9-nya disebut bilangan terbagi dan 3 disebut bilangan pembagi. Kita simpan soalnya. Soal yang pertama ada 9 dibagi 3. Karena pembagian itu yaitu bilangan terbagi yang dikurang sampai habis oleh bilangan pembagi, maka langkah pertama kita akan mengisi kantong ini sampai angka 9. Kita isi ya. 1. Baik, sudah terisi sampai 9. Dan kita mulai membaginya. Membaginya yaitu 3. Berarti kita harus dalam kantong ibu kanguru kita harus memasukkan 3 anak kanguru. Kita masukkan yang pertama. 1, 2, 3 masukkan di kantong ibu anak. Dan sudah terisi, ternyata yang terisinya itu 3 kantong ibu kanguru. Berarti 9 dibagi 3 hasilnya 3. Seperti itu. Dan tidak ada sisa anak kanguru. Oke, ke soal selanjutnya. Ada 10 dibagi 8. Berarti langkah pertama kita harus mengisi 10 kantong kecil dengan anak kanguru. Sudah terisi sampai 10. Lalu kita bagi, berarti 1 kantong ibu kanguru ini harus terisi 8 anak kanguru. Kita ambil 8 ya. 8 ini kita masukkan ke kantong pertama. Sudah? Karena sisanya ada 2, hanya 2, berarti tidak dapat memenuhi kantong ibu kanguru. Berarti hasilnya 10 dibagi 8 itu 1 dan bersisa 2. Seperti itu. Jadi konsepnya yaitu 10 sama dengan 1, satunya itu 8 ditambah 2 sama dengan 10. Seperti itu. Kelebihan dari alat peraga ini yaitu yang pertama, menumbuhkan minat belajar peserta didik karena alat peraganya menarik. Yang kedua, memperjelas makna bahan pelajaran sehingga peserta didik lebih mudah memahami. Yang ketiga, metode mengajar akan lebih bervariasi sehingga peserta didik tidak akan mudah bosan. Dan adapun kekurangan menggunakan alat peraga ini yaitu yang pertama, lebih banyak waktu yang diperlukan untuk persiapan. Yang kedua, perlu kesediaan berkorban secara material. Dan yang ketiga, mudah rusak. Sekian dari kami, mohon maaf atas segala kesalahannya. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.